Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aski Asfarik. Saya dari Prodi S1 Farmasi dengan NPM 20482011100005 semester 2. Di sini saya ditugaskan oleh Bapak Apoteker Hendera untuk membuat video tentang farmakologi, obat, atau tentang farmasi. Baiklah, di dalam video ini saya akan membahas tentang kepatuhan penggunaan obat antibiotik. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mulaikan materi tentang penggunaan kepatuhan obat antibiotik. Antibiotik, apa itu antibiotik? Antibiotik sama dengan anti kuman atau antibakteri, adalah obat infeksi yang digunakan untuk membunuh bakteri atau kuman. Kuman, apa itu kuman? Kuman ialah makhluk hidup berukuran kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Kuman berbentuk bulatan-bulatan, di mana bulatan bagian dalam disebut inti dan bagian luar disebut sebagai pelindung. Penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia. Yang pertama, ada golongan beta-laktam. Beta-laktam ini digolongkan menjadi dua lagi. Ada golongan penisilin sama golongan cefalosporin. Contoh golongan penisilin yaitu penisilin G, ampicillin, dan amoxicillin, dan lain-lain. Golongan cefalosporin contohnya yaitu cefadroxil, cefotaxim, dan lain-lain. Dan kedua, golongan tetrasiklin. Tetrasiklin contohnya tetrasiklin, ositetrasiklin, dan lain-lain. Dan ketiga, ada golongan aminoglikosida ya. Contohnya seperti gentamisin, neomisin, dan lain-lain. Kelima, ada golongan makrolida. Contohnya seperti eritromisin, spiramisin, dan lain-lain. Yang kelima, ada golongan linkomisin. Contohnya itu seperti clindamycin, linkomisin. Golongan 6 ada golongan polipeptida. Contohnya seperti polymyxin A, B, C, dan E. Ketujuh, ada golongan quinolon seperti ofloxacin, ciprofloxacin. Kedelapan, ada golongan sulfonamid dan trimetropim ya, seperti sulfometoxazole. Kesembilan, ada golongan chloramphenicol, contohnya chloramphenicol. Bagaimana antibiotik bekerja? Antibiotik bekerja ada dua sifat. Yang pertama, sifat bakterisida, dan yang kedua ada bersifat bakteriostatik. Yang pertama, bakteriosida ya, bersifat menghancurkan kuman. Contohnya seperti rifampicin, amikacin, dan amoxicillin, dan lain sebagainya. Dan untuk bakteriostatik yaitu bekerja menghambat pertumbuhan kuman. Contohnya itu seperti eritromisin dan chloramphenicol. Bagaimana antibiotik bekerja? Pertama, menghambat sintetis dinding sel kuman. Contohnya amoxicillin, ampicillin, ceftriaxone. Yang kedua, mengganggu membran sel. Contohnya seperti polymyxin. Yang ketiga, menghambat sintetis protein dan asam nukleat. Contohnya seperti amikacin, tetrasiklin. Yang keempat, mengganggu metabolisme sel kuman. Contohnya seperti cotrimoxazole. Yang perlu diperhatikan dalam pemakaian antibiotik, yang pertama, bila aturan pemakaian 3 kali sehari, maka harus dikonsumsi setiap 8 jam. Jika aturan pakai 2 kali sehari, maka dikonsumsi setiap 12 jam sekali. Kedua, harus dikonsumsi tepat waktu atau teratur. Ketiga, harus dikonsumsi sampai habis.
Walaupun gejalanya penyakit sudah hilang, biasanya antibiotik harus dikonsumsi selama 3-5 hari. Keempat, bila lupa, konsumsilah saat teringat. Tapi jika sudah mendekati waktu selanjutnya, langsung dikonsumsi saja. Namun jatah selanjutnya jangan dikonsumsi lagi. Kelima, dikonsumsi sebelum makan. Namun jika timbul rasa tidak nyaman di perut, minumlah 1 jam setelah makan. Keenam, konsumsilah sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh dokter atau apoteker. Yang perlu diperhatikan dalam aturan pemakaian antibiotik ini, jika tidak sesuai aturan, maka akan terjadi resistensi antibiotik. Apa itu resistensi? Jadi resistensi itu kebal. Jika kuman sudah resistensi, maka pengobatan antibiotik yang sama tidak akan mampu membunuh kuman lagi, sehingga diperlukan obat lain yang lebih efektif daripada antibiotik sebelumnya dan kemungkinan dengan harga yang lebih mahal. Kenapa pengobatan antibiotik bisa gagal? Kemungkinan obat itu palsu, non standar atau tidak standar. Kedua, obatnya kadaluarsa. Ketiga, salah aturan pakai. Keempat, salah dosis. Efek samping antibiotik. Efek samping yang dapat ditimbulkan antara lain seperti mual, muntah, diare, alergi, dan lain sebagainya. Efek samping di atas bersifat individual. Jika Anda alergi terhadap antibiotik tertentu, maka penggunaan antibiotik harus dihentikan. Konsultasikan kepada dokter. Apa yang sebaiknya dilakukan sebagai pasien? Yang pertama, informasi yang lengkap tentang keluhan sakit. Yang kedua, pahami dengan benar aturan pakai obat yang diberikan. Ketiga, tanyakan tentang obat yang diberikan kepada dokter atau apoteker. Yang keempat, beritahukan kondisi jika sedang hamil atau menyusui dan penyakit lain yang pernah diderita. Yang kelima, beritahu tentang obat yang sedang dikonsumsi sebelumnya. Baiklah, mungkin cukup sekian materi video yang saya sampaikan. Bila ada salah atau tutur kata yang tidak sesuai dengan mata kuliah farmakologi ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.